Bisa wilayah berjihad. Hadratul Mukarramin wa Rasul wa Rasul wa Sebelumnya mari kita meluruskan maksud agar bernilai yang kita lakukan, bernilai yang kita amalkan, sesederhana apapun, sekecil apapun. Maka tak lupa kita awali majlis pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan, curahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imamnya para muttaqin, imamnya para mujahidin, imamnya para anbiya wal mursalin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sampai pada malam Jumat yang berapa ini? Tiga. Yang kedua hanya di Darasari, Mulyasari. Yang misi kesimpulan Pak harinya. Bukan, malam Jumat di Dasasi Ayat Jumat kalau kaping ketilu malam Jumatan. Tiap rencananya tiap malam Jumat kahiji yang Jumat ketilu. Hingga meskipun di Ampah hujan deras, ya agak telat datangnya, mohon maaf, namun tidak menghalangi rencana yang telah kita sepakati untuk belajar bersama pada malam Jumat, terutama satu dan ketiga untuk kesanggupan saya. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan keterangan yang lalu berkaitan dengan berusaha mengenal Allah dengan cara mempelajari atau meneliti tentang diri kita, di mana telah kita pahamkan bersama bahwa kita semua itu berasal dari mana? Dari saripati tanah. Yang dari tanah itu Nabi Adam alaihi salam. Nah, saripati tanah mengeterangkan contohnya melak jagung. Jagongnya di dahar kurang. Itu kan jagongnya hidup di mana? Hidup di sedot naon. Sari tanah nah lain tanah kan jagung haruan. Jadi kita itu diurut dari saripati tanah. Terus setelah dimakan menjadi vitamin. Aya nu tak kuat tenaga, nu tak cenghar kana mata, nu tak nyeri kana beuteung gitu kan. Dan yang lain. Aya nu mata jadi bahan budak gitu artinya. Allah diatur demikian rupa sehingga terciptalah kita di perut ibu kita. Kemarin sudah saya sampaikan di surat Al-Mu'minun 12 sampai 16. Dari tanah, dari sperma dirubah menjadi darah kental, dari darah kental dirubah menjadi segumpal daging dicipta menjadi tulang taring, ya, tulang belulang, kemudian dibungkus dengan kulit. Kemudian setelah 4 bulan Allah Ta'ala memerintah malaikat agar meniupkan ruh ke jabang bayi. Makanya biasanya sudah mulai usik hamil 4 bulan. Dan setelah itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat mencatat ketetapan tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, terus bekerja silakannya. Dan kembali kita ingatkan karena apa? Takdir itu tidak semuanya baik. Sering-seringlah
minta perlindungan kepada Allah dari takdir yang buruk. Semoga takdir yang buruk itu disingkapkan, ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Ini dari malam Jumat yang hari saya malam Jumat itu ayatnya berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah saya dari takdir yang buruk sama kali. Setengah bulan berarti. Kalau buat kepala, kaji, ada dulu setengah bulan. Sama kali kan kalau begitu. Istilah kita gitu lah. Ku Sunda boleh, ku bahasa Indonesia boleh. Ya 5 kali. Hah? Berarti mual sampai sekali ke mual. Padahal kita berharap tidak mengalami hal yang buruk. Maka semakin sering semakin baik. Yang berikutnya jamaah yang dulu bahwa setelah Allah Ta'ala mentakdirkan penciptaan terhadap siapa? Seseorang sebelum lahir itu Allah Ta'ala memberikan perjanjian kepada kita. Ngaros gaduh janji dengan Allah iraha aja. Kapan merasa punya janji dengan Allah Ta'ala? Sebelum lahir. Berarti kapan itu? Ya. Dulu mengenalkan kita diri kita dipelajari, kemarin sudah kita bagi keterangan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur. Ayat tilu bagian manusia itu esina nanti lu seperti kawan ayah raga, ayah nyawa, jeung ayah sukma. Tadi dulu inti raga, nyawa, jeung sukma. Rak lengkap, tapi lu nyawaan sampurna mual. Menurut nyawaan berarti Sempurna. Baik gitu. Contohnya saha mbak di sebelah tak boga raga, boga nyawa, tapi tak boga sukma. Mbak mah telah dibuat dengan nyawa napae. Kemudian mun ayah nyawa, ayah raga, sukma anak mah ada nyawanya, ada raganya, terus nggak ada sukmanya. Tuhan sama Pak cuman mungkin tuh mah ada kemungkinan balik lagi sukmanya seperti orang tidur. Di jalan manusia lagi sukmana ragana ayah nyawa ada kadang ngorok gitu ya kerek harus ayah nyawaan. Jadi yang hilang pada saat orang tidur adalah sukmanya. Diberi duit sadikul marbunga dan sarenya ada di anuan orang segede tanggal bintu ngabi bintu malusieun. Kenapa? Tidak ada sukmanya. Sukma jawab lain kerek kerek. Jadi saat hilang sukma tidak ada manfaatnya apapun. Sukmana ayaan raga ayah nyawa, ayah sukmana pada rusak rumah itu, sukmana rusak. Menrusak sukmana kumah, menrusak raga ayah ka RSUD, ayah ka tabibrin, menrusak raga nama, menrusak nyawana, gitu. Sukmana merusak sama. Lain dengan RSU, RS UJ atau RSJ rumah sakit jiwa. Dengan demikian bagian penting maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala minta dihidupkan hasanah, meninggalnya husnul khotimah. Artinya yang baik itu saat meninggal
lain awakna, lain nyawana. Yang baik itu sukmanya. Maka nanti malaikat saat mencabut nyawa orang yang mukmin, nanti diangkat ke langit, di langit marhaban binafsi thayyibah, selamat datang sukma nusai. Maka dengan demikian telah kita pahamkan yang akan menikmati azab kubur yang paling inti juga sukmanya atau jiwanya. Yang akan menikmati nikmat kubur yang paling inti juga sama, jiwanya atau sukmanya. Maka dengan demikian sukma itu bisa baik kalau mendapatkan nutrisi yang baik. Nutrisi namanya vitamin masukkan dalam umbe di sana di anon endrin baik malah umbe baik. Tapi manusia normal nu aya nu lebih bahaya tibatan endrin teh karasa naon sebabna. Endrin mantap baik. Ngan kalau perbuatan menyekutukan Allah ini mantap sangsara seumur umur mungkin. Tapi tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Pinter nasetan, ngabobodo, hayuwe didurung. Demikian menjadi bagian yang penting bagi kita menyadarkan nu paling penting mah maut itu musrik ke Allah. Eta titik. Pamun miskin itu ke surga. Salam. Berjuang untuk ketika meninggal tidak kepada Allah. Kalau ada pertanyaan dulu dari jamaah di tema atau di luar tema, waktu saya persilakan. Kalau ada silakan. Ayat datang. Berarti kalau jodoh itu kan belum ditetapkan dari pas 4 bulan itu. Yang tulisannya sudah ada boro-boro itu dari amplop abang aja kayak tulisannya. Hanya itu masuk di bagian rezeki. Rezeki itu meliputi kesehatan, salaki, kebajikan, mitoha, sawah, motor, mobil, anak, cucu, dan tetek bengek kalau itu bagian rezeki, termasuk pinter, bodoh dan sebagainya, itu bagian rezeki. Ada yang lain? Belum ada? Baik, kalau belum ada kita mengingatkan. Setelah Allah Ta'ala memiliki iradah keinginan untuk mencipta anak cucu Adam, perlu kita ketahui bersama, sancana aya raga jeung nyawa, sukma urang geus aya tibana hideung. Perang aya zaman aya keur hamil sabulan ya. Sukmanya sudah ada lebih dahulu. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia ini, sukma kita sudah ada terlebih dahulu. Maka firman Allah Ta'ala itu di surat Al-A'raf 172. Quran terjemah dari Al-A'raf surat ke-7 172. Kamu nanya rezeki, minta Quran terjemahan bisa di sana. Ada dua terjemahan Ya kemudian tadi salah satu dipegang membaca meripuh dan Arabnya terjemahannya dulu nggak apa-apa, nanti paham. Di sana ada lafaz baqal akhwa'in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menjadikan atau mencipta anak Adam dari tulang punggung ayah mereka.
tulang punggung namanya. Tulang tonggong. Tulang tolong. Tulang kaleng. Nah, tulang tolong. Setelah itu wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan kepada sukma anfus itu banyak. Lamun hiji nafsun itu satu, nafsani dua, lamun anfus banyak. Jadi Allah mempersaksikan, memberikan perjanjian kepada banyak sukma, lain hiji dua, dengan pertanyaan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini pangeranmu, bukankah aku ini yang memberi rezeki kepadamu, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Bala. Semua orang bahala menjawab, ya kami bersaksi engkau adalah ilah kami, sesembahan kami dan Tuhan kami. Allah Ta'ala juga menurut ayat berpesan kepada sukma nucan asur panaraga. Bagaimana pesan Allah Ta'ala? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Omat ulah sampai engke lamun geus kiamat marane ngajak janji siap untuk nyembah menuhankan Allah itu bahwa hilang pohon dari dunia. Jangan sampai engke lamun geus kiamat jawaban orang, maaf ya Allah saya dulu lupa tidak menyembah kepada engkau. Ini pesan Allah Ta'ala di surat Al-A'raf 170. Kalau sudah janji Allah enggak? Merasa sudah janji Allah apa belum? Kalau belum, karena dulu yang berjanji lain raga badan. Beda janji di hari penghulu gitu kan pukul. Ya raganya, ya nyawanya, ya sukmahnya. Tapi yang janji kepada Allah dulu itu hanya sukmahnya. Lamun henteu ngalenyepan, tidak memperdalam, tidak mentadabburi isi Al-Qur'annya, dan dibaca hukum dari hati, ini sulit mengambil ilmunya. Di antaranya adalah lulus khatam bolak-balik tiap Ramadan, karena ayat tadi kalewat henteu dipelajari desina, henteu diterjemahkan, sehingga tidak bisa diambil hikmahnya. Ganjaran mesti dapat, membaca Al-Quran mesti dapat ganjaran, tapi tidak bisa mengambil peringatan dari Al-Quran. Padahal mestinya setiap kita Al-Quran dijadikan sebagai peringatan, sebagai warning di kehidupan hari ini. Jadi telah jelas kita memiliki perjanjian ke Allah, agar masih sukma keneh can asur sukmana karena raga. Jadi beda sukma jeung nyawa. Contohnya tadi lamun jalma nu leungit nyawana paeh. Lamun jalma nu leungit sukmana harua paeh, kan nu leungit sukma kadang dibalikeun deui ku Allah Ta'ala. Seperti jalma nu sare, jam 10 sare. Itu sukmanya hilang. Ke jam 3 pagi gasupkeun deui. Lamun nu diparankeun panjang umur, nu pada umur 12 sudah dikembalikan. Kan gitu. Nah, kita bahas tafsirnya tentang itu. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Itu janjinya apa aja Pak Ustaz? Kan sebagian orang banyak yang tahu kita janji apa gitu. Ini janji yang ini tadi Ya. siap mengesahkan Allah. Itu aja. Iya. Mengiyakan, punya kesanggupan menyembah Allah, tidak ke yang lain. Tapi begitu bro orang di dunia tidak letih kene dia ada bagi karena tahu
kan gitu, mundur sebagai cawu itu susu, bagi naon deh, kan ada keranin, mundur dari ada gede, bagi cilok gitu kan, mundur dari terus setelah bagi pete jengkol gitu. Nah setelah itu lupa kepada janjinya. Non sebabnya pagawean setan. Seluruh anak ada dosa lain dijian pohon ulah sampai nganti karena perjanjian anak. Demikian didapatkan di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Ibnu Ahmad. Kita bacakan salah satunya. Yes, orang yang meninggal itu pada maut ya. itu nyawa apa sukma yang mengulangi? Yang diambil sukmanya. Cuma seiring dengan perginya sukma, secara otomatis nyawanya tiada. Jadi di ayat yang kita bahas, kita bahas bahwa yang diambil dicabut oleh malaikat itu adalah sukmanya atau jiwanya atau nafas. Tapi kalau nyanyinya Roma Irama yang dicabut nyawanya, nyanyian bukan nyanyi. Jadi menggerakkan anggota badan ini sukma apa nyawa? Yang menggerakkan. Saat sukmanya tidak ada, orang itu bergerak atau tidak? Tidak. Ya bergerak nih, bergerak, kerek. Tapi tidak bergerak maksimal. Maka sukma itu dominan sebagai sentral perintah dari yang kita gerakkan. Maka demikian kita harus memberikan nutrisinya tidak kepada nyawa, memberikan nutrisi yang baik kepada sukma. Kalau nutrisinya baik, bahkan di sukma yang baik, gerak hidupnya akan baik. Kalau nutrisinya buruk, maka sukmanya akan buruk, gerak hidupnya akan buruk. Dan inti keburukan itu tidak mentauhidkan Allah, itu paling inti. Padahal meskipun orangnya somean, orangnya berehan, orangnya roman, orangnya dermawan, berjalan-jalan, tapi kalau tidak mengesahkan Allah, maka dia intinya buruk di mata Allah Ta'ala. Itu sebentar ini ya, bahasanya. Ada yang lain? Nutrisi yang baik itu untuk sukma contohnya maksudnya yang umum tapi sangat apa ya menunjang gitu ya, kayak misalnya makan, contohnya makannya penuh gizi ya, untuk biar geraknya aktif apa gitu. Betul, seperti makanan mengandung dahar dages dan ampas tahu sadingkul. Sabulan sadingkul masuk lain-lain sekaligus. Gitu. Tentu vitaminnya elehku sate kambing 20 diin gitu. Nah, demikian pula sukma itu nutrisi yang baiknya pada intinya adalah melakukan perkara-perkara yang islami. Judul utamanya itu melakukan perkara-perkara yang islami, ada sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Itu intinya. Nah, nanti kita bahas satu persatu pula insyaallah tentang nutrisi yang baik, nutrisi yang buruk. Jadi menghindar dari perkara yang baik. Nutrisi yang buruk intinya kan gitu adalah apa? Perkara-perkara yang jahiliyah. Ada yang tidak sesuai dengan
norma Islam. Secara inti gitu. Nanti himpunan daripada amal yang Islami dan amal yang jahiliyah kita terangkan di tempat mendatang. Secara dulu begitu. Kalau malah pikiran, Bapak, kan pikiran juga perlu nutrisi yang baik. Tentang pikiran yang baik bagaimana? Yang berpikiran hanif. Maka hari ini kita yang terpenting itu hijrahnya adalah bukan dari mabok keren, bukan dari cara sholat langsung sholat, bukan dari nggak pernah langsung zakat, tapi dimulai dari pikiran. Bahasa mengenai hijratul fikri, hijrah pola pikir dulu, dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir Islami. Itu yang paling mendasar. Dan hijrah pemikiran ini merupakan apa? Merupakan hal yang fundamental. Kalau bahasa hal yang fundamental namanya. Enggak, numpang penting-pentingan. Ini penting-penting numpang pentingnya adalah hijrah pemikiran. Terlanan. Dia lah kurang ada nyen cocok yang sarasa kaliwon. Kudu mulai kembang, kudu tabungannya, gitu. Terus dipikirlah ya. Dengan pemikiran ini mau diberikan ke siapa? Nah kalau kita ingat apa? Ingat janji kita di surat Al-A'raf 172 tadi, hanya akan menyembah kepada Allah. Nanti maula ngabdi hanya kepada Allah, maka tidak menjadi abdi siapapun. Nah kalau cocok kemudian berikan jembaru bayar mangap semua dicampur diserahkan kepada nunang tayungan patempatan. Nunang tayungan patempatan ada saha maksudnya apa juri, apa jin, apa malaikat, apa saha. Ini mengenang masa lalu. Dan baheula mah lamun henteu nyieun sasajen paskeun ayat ini henteu babarit kan ribu kan otak. Naon babna cieun kamu. Ini karena pendapat kali lamun surah henteu mempersembahkan guru kepok ka ieu lorong cieun. Kenapa? Kamu ini kan ada keyakinan. Mengareknya ada tuh khayalan kaji dulu. Tapi untuk diri kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini udah pemikiran batu kalau sorangan ibda binafsik mulai dari diri Anda. Kalau kita sudah kuat mempertahankan tauhid, yang perlu diberitahu siapa? Keluarga. Itu udah sangat aprak-aprakan karena tangan jauh bisa. Anak pemajikan Harwana itu kan repot. Ya, bagian penting adalah dimulai dari kita, nanti menyusul keluarga kita. Begitu sebentar. Jadi ide nutrisi itu yang buruk adalah nutrisi tentang amalannya jahiliyah, hal jahiliyah. Perkara yang Islami nutrisi yang baik. Intinya itu dulu. Ada lainnya kan? Untuk mengirim doa sih buat hikmah ada. Mengirim doa. Ya doa itu bukan dikirimkan, dimintakan. Kalau Bapak doa, maksudnya pesannya bukan ngirim tapi minta. Lapanya begini, jika orang telah dimasukkan ke liang lahat, Rasul biasanya ngaratakan kuburan. Terus Rasul menyuruh kepada sahabat suruh berdiam sebentar, tidak buru-buru bubar.
Rasul berpesan, istaghfiru li ahakum. Istaghfir itu bahasa Arab. Asalnya dari ghafara yaghfiru. Artinya apa? Mengampuni. Kalau ikut wazan istaf'ala dan istaghfara, artinya bukan mengampuni tapi minta ampun. Istaghfiru, mintakanlah ampunan oleh kamu untuk saudaramu yang sudah meninggal. Jadi kita ditugaskan memintakan ampunan. Salah satunya memintakan rahmat, memintakan apalagi kalau sudah meninggal agar diluaskan alam kuburnya, lain kuburan dan kuburnya lain. Terus apa? Dicaangkeun alam kuburnya. Terus minta kepada Allah agar Allah memberikan ganti keluarga yang lebih baik dibanding keluarga di dunia. Terus minta kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan pasangan yang lebih baik dibanding pasangan di dunia. Dan poin-poinnya itu diantaranya. Jadi yang ada dalam banyak hadis, lain ini dua, 60 hadis, isinya adalah memintakan seputar itu. Terus yang paling mendesak, namun hanya pemakaman, minta agar dia diberi keteguhan hati, mampu ngajawab soal di malaikat. Itu intinya. Jadi beda lumai anyar dimakamkan, jeung nutus lami mautna. Karena sudah lama maut tidak dimintakan agar dia mampu menjawab soal dari malaikat. Tapi nu anyar dimakamkan, anyar teh maksudnya betul-betul kakara pisan, lain karek sapoe lain, lewatan terus lewat. Pan waktunya sekitar ke jalma anu nganter ka pemakaman ngayu, terus datang ka bubarna. Ada pertanyaan harita waktuna. Maka Rasul pesannya juga mintakanlah kepada saudaramu ini at-tasbih agar dia sama halnya wasaluhu, mintakanlah untuknya, dan kirim mintalah untuknya tasbih keteguhan mampu menjawab soal di malaikat. Begitu intinya. Lalu masalah ganjaran, perkarunya karupun raya kami heboh ganjaran. Selama yang meninggal mukmin, terus anak injuna mukmin, anaknya melakukan amal soleh, henteu dikintunkeun ge nyampe. Itu maksudnya. Tidak usah diniatkan, saya niatkan pahala sholat saja untuk akhir yang dosa itu sudah akan nyampe. Karena apa? Orang tua meninggalkan anak telah merupakan kerja keras daripada orang tua. Nganduka kalamun pinterna, alimna, pedah, batu mengajaran. Ini maksudnya kalau orang tua yang mendidik anak sampai jadi soleh, seluruh amal solehnya dan amal soleh korban. Di lain dulu dikirimkan ukur malah. Di bab ini sampainya amal soleh ke orang tua menjadi kepastian. Saat-saatnya tadinya kan dikinturkan. Jadi sholat kita, terus apalagi puasa kita, haji kita, terus kisah merebus kita bersama saat mencari nafkah. Bismillah. Ini menjadi amal soleh orang dan amal soleh orang-orang yang telah meninggal dari kaum kita. Meskipun tidak dikirimkan. Nanti di hari kiamat orang yang mukmin itu menjumpai sesuatu asa wawu tapi asa pangling lumayan. Ingat-ingat pohon. Ya, lain wawu tapi pangling gitu, lain pohon. Bertanya siapa kamu ini? Dia jawabnya apa? Allah. Istighfaru waladika. Saya adalah permintaan ampunan dari anak cucumu. Mau di dunia kan hanya suara, gerak bibir, anak cucu yang mendoakan. Tapi di akhirat nanti diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Seluruh doa anak cucunya
wujud di surga, saya adalah istighfarnya anak cucu. Maka Rasul berpesan tuba liman wujida sodewati istighfarun kasiron. Berbahagia orang yang di catatan buku amalnya nanti banyak istighfarnya. Istighfar itu artinya memintakan ampunan. Lain ngirim ampunan, minta kepada Allah dan diampuni. Baik diri kita, orang tua kita, anak cucu kita, saudara muslim kita, semuanya. Jadi ada namanya khusus, ada yang umum. Betul sebenarnya. Tapi itu kan Ya. apa namanya amal yang seorang tua itu salah satunya kan anak yang mendoakan orang tuanya. Ya. Berarti kan harus diniatkan dulu. Apa otomatis anak berbuat melakukan kebaikan otomatis langsung dapat pahalanya orang tua? Apa harus diniatkan dulu? Baik. Kalau kita sholat dulu, pasti enggak? Pasti enggak? Apa saya niat mengirimkan pahala satu saya untuk orang tua saya? Enggak mungkin. Tapi niatnya sholat dulu karena Allah Ta'ala sebagai kewajiban, gugur kewajiban dapat pahala, orang tua itu dapat pahala, itu dimaksud otomatis. Jadi seluruh amal soleh anak menjadi pahala orang tuanya meskipun tidak dikirimkan. Jadi kalau blok-blok nama dari saudara, nama orang tua, Anda pun dapat apa Anda? Jadi lepas dari itu harus dipahami seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak cucunya menjadi pahala bagi orang tuanya. Tetapi kalau keburukannya tidak menjadi dosa orang tuanya, karena Allah yang memberitahukan wala taziru waziratan wizra ukhra, seorang tidak menanggung beban dosa orang lain. Adapun yang dicontohkan boleh melihat atas nama orang tua di bab sedekah. Boleh. Si A sudah meninggal, punya anak Tuhan, kemudian memberikan uang 1 triliun ke masyarakat. Dia umpamanya, ini tolong terima sedekah kami atas nama ibu saya sudah meninggal. Bisa. Rasul pernah didatangi sahabat, ibu sudah meninggal. Bagaimana saya harus sedekah untuk ibuku? Iya. Jadi yang dicontohkan saja, begitu maksudnya. Adapun kurban tidak didapati cerita sahabat datang berkurban selama orang tuanya. Maka syarat kurban pakai atas nama orang yang telah meninggal, mun maksiat kerbemek mau pesan guna ayam dan kurban di bola tak bisa nyesakeun. Nah, mek hiji bae teu mampu kira mamane boga duit turunnya. Bapak korbankan daerah. Begitu Anda mampu, Anda sah berkurban selama Bapak yang sudah meninggal karena maksiat. Kalau tidak maksiat, dia tidak bisa. Jadi karena melaksanakan maksiat. Begitu sudah. Ada lain? Itu wasiatnya kan desaan. Ini desaan. Itu wasiatnya Desaan. Jadi tetap atas nama hidup. Ya, yang berkurban namanya Ahmad. Kan kanjeng Nabi kayak gitu, itu atas nama Subhanahu. Pembenar hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini atas nama kanjeng Nabi Muhammad dan keluarga kanjeng Nabi Muhammad. Ini doa. Doa menjadi hadza min Muhammad wa ummati Muhammad lam yudah. Ini atas nama Muhammad dan atas nama umat Muhammad yang belum kurban. Bila datang kamu orang termampu, kita dapat pahala kurban yang lain pahala kita umat Muhammad. Itu benih itu. Ayo, Anda nulayana. Ini atas nama saya adalah atas nama umat saya ya nggak boleh untuk kita ajaran Nabi saja. Yang menjadi banyak kita nama Rudi Hawaro dan umatnya atau ya nggak bisa ya. Terjemahannya apa juga? Terjemahannya. Begitu tidak bisa. Tapi sok ayam kan, sok ayam macam lah di kisahnya. Bapak orang kan mau tapi orang kan eka lah ibaratnya kan. Termasuk eka tidak bisa. Eka dikirimkan bisa ya tapi kok. Ya mau bisa. Dah eka mah waktunya poe ka 7. Terus anu nggak numuncip nu ngabean kolongna lain anakna urang kecerdekan kalau kurang pahala kudu ngabean
Lain dibalik malah anak belum biaya aja kayak kolot. Nama kolotan ya Pak. Bukan kolotan mun mampu, kan sunat. Ya lamun mampu. Mun mampu, lamun teu mampu henteu dosa. Itu wasiat ge eta kumaha ya Pak. Lamun wasiat pangekakeun, nya teu kacil salat maghrib. Berang-berang. Nah, Maksudnya kan Rasul memberikan waktu tentang waktu kekah, poe ke-7, aya nu poe 14, aya nu poe 21. Lamun geus mau tahunannya terus lain waktuna. Desa. Bukan saat ya Pak. Lah, Bukan saat ya Pak. Nah, masuk bulan baik, masuk bulan. justru Rasul memberitahukannya adalah berkorban atas namanya dan nama keluarganya. Ada nama lengkap Pak. Nama lengkap namanya lengkap lah. Carmito bin Abdillah. Bapak namanya siapa? Kemis. Bapak nama. Carmito bin Suharma. Allahumma taqabbal hadza min Pak Carmito bin Suharma wa alihi. Ya terimalah ini kurbannya Pak Carmito bin Suharma jeung keluargana. Tah, keluargana eta anak pamajikan, incu, nu hirup atau nu maot. Jadi itu dikhususkan jam bapak nu geus maot, kalau bapak mukmin menang pahala korban anjeun sebutkannya ini adalah korbannya Pak Carmito dan keluarganya. Keluarga nu hirup maupun nu geus maot dapat pahalanya. Tak itu maksudnya. Saya bisa kacau ya Pak. Oh iya, kadang-kadang menang itu, penuh gitu. Otomatis gitu maksudnya. Jadi atas nama kepala keluarga nu masih ulah kegenteun poe ayeuna Mas Carmito isuk babajikana, isuk anak mucikana, isuk anak nu kaduana. Urutan gitu aja menang terus. Iya, itu Anda dan keluarganya. Jadi terkudu hampura gejalanya jadi bapak isuk ma, isuk mucikal, isuk nomor 2, isuk nomor musuh. Enggak kegiatan gitu. Tapi cukup kepala keluarganya dan anggota keluarganya. Hadza min Pak Carmito wa alihi. Dari Pak Carmito dan keluarganya Pak Carmito. Tombre nu masih hidup nu maot ya. Ikut berpahala. Itu insyaallah ini kan. Jadi mencontohkannya begitu. Ada lain? Kalau kurban itu di sistem arisan itu kan tetap aya dari arisan ada 5 gitu. Itu menang kurban gitu. Baik. Alif pertanyaan benar. Kurban sistem arisan itu boleh asal tidak lomba. Kalau harus aja nabung atau ngahutang. Nu can meunang alias nabung, nya gitu. Nu meunang alias ngahutang nih. Hakikatna asok 2 juta menang sapi hiji. Ayo sapi hiji 2 juta. Boleh. Berarti sesana hutang ngabatur. Nu teu meunang ayeuna jalma tutur sapi 14 juta umpama. Atau nuntut jelas 5 pas 2 juta satengahan. Tahun harap sapi naik 1 jutaan kayak tempat gede. Ieu ulah sampai nu kamari menang Setorannya. Asal itu pakeulana umpama nu kaduana Om Rudi nu bagian menang 1 juta. Pak sampai itu asalna berarti 1 juta berapa? 3 juta. Merah 3 juta. Ini yang tidak boleh. Emang nganjungna berarti 2 juta sedekah saulan sirah. Paham teu? Dia perlu diperhatikan adalah lain aset teu menang. Mulang geuna ulah sampai ngalewihan riba jadi maksudnya. Jadi mau 1 juta berarti harusnya 1 juta deui. Cerita deui, eta mah harus alisan uang jangan mesti sapi atau kambing. Mungkin tahun hareup lamun naik, mual naik. Udah punya anak sapi hiji, kan beranak anak udah beli sapi hiji ya. Jadi ulah gitu. Ulah sampai nyaman orang sapi ya ke baheula ke arisan 2 juta setengah, nyaman 2 juta setengah deui.
can polmahnya Pak. Lah, Nya lamun arisan jam 5 can polmah sakit bae anggar gitu. 7 berarti pada satu kudu 7-an. Terus kudu banyak benar. Nya 7 orang teh misalnya 2 jutaan berarti ajuk ka Rambung deh 2 jutaan. 2 juta baik, masalah harga naik berarti resiko naik juga. Praktis harga turun kan 12. Ah 12 sih dibagi 7 berarti 15 juta gitu. Mau tetap mulanya 2 juta setengah. Bagian mulanya saha eta? Seperti lunak Mas Ali bapak anu turun ini 2 juta kali 17,5 perkara sampai dari 12 kan milik. Nah urusan jadi udah dicekel ku panitia, yang mana sampai hiji mana Mas Ali? Wah cilaka itu gitu ya. Itu berlebih aja Allah. Jadi boleh misalnya, tapi jangan ngembohan, jangan dikurangi. Kalau sapi naik, ulah minta embok kanu geus barengan, yang mana sapi hiji, mun sapi turun, nunggus menang ulah sampai Pulangkeun. lain praktek harga dengan 14 dengan 2 jutaan. Itu bulan bakti lain bakti tapi neraka 500 kalau jadi bulan itu udah lebih dari insyaallah. Nanti maksudnya benar korban, benar kasih yang ada. Silang upama pas naik karena bagian pemenang kok naik ke menang saja itu kumaha Pak? Nya nambahan soal. Pulang duit. Menang berarti ada mah menang pembokan Pak. Nyante. Bukan mangga itu terus korban mangga aja duit pulang, tapi tiap ada kayak acara kurban kan gitu maksudnya. Bukan dari sana kira 2 juta tengahan. Oh, di pulang. Tapi yang 17,5. Perasa dikur. Nah, pamakai kok karena akhirnya aku luhur. Ini resiko orang kurban. Berarti kan melayang kurban bae mah norek napa ku nambahan Ya mohon. kan pembeli lah. Jadi lain arisan sampai arisan duit. Eta mah. Ya gitu nama arisan Bukan kumanya gina Pak. Kumanya. Gina kieu sapi naik ulang nambah adi. Ulang itu sapi naik berarti ulang aja gitu kumanya. Eta lamun dia naik duit dong, kan udah riba. Nggak paham. Ya riba ngaran ada bahan 2,5 juta. Nampak lagi. Jadi Eta gitu maksudnya. Terus kira harga turun, uang diceklan bae nu kesana gitu deh. Ada dua benar, sapi naiknya 2,5, sapi turun 2,5, sapi ada 2,5. Terus korbannya 2,5 bulan kena. Aku udah mau minta bayar waktu korban. Atau ada dua jadi gitu maksudnya. Jadi karena melewati tina pembelian kok gini karena biasanya aku orang berdua belinya saanu, enak kok bisa lebih, eta hak sahaja. Jangan lu, aku udah arisan. Menangna ya Pak. Enggak, menangna. Suka mak gitu Pak. Suka mak gitu lah. Tapi itu kudu maksudnya. Jadi udah sampai Si murah. ayah itu dirugikan. Jadi lamun sapi naiknya mal pusing nu geus meunang. Sapi turunnya mal ada agar perbulan kena sakitu. Gitu. Insyaallah. Di sebagian tempat mun sapi naik suruh ngaremuhan. Eta paling ngaji di starter window dan kajian padahal gitu. Orang apa udah milih ke dengan karek. Nah, gitu kudunya gitu dari bahasa duit. Pernah itu terus beli sapi lah, beli bebek tiru atau saya sana urusan panen. Gitu. Baik, ada yang lain tidak kan? Ada. Kita mau saya kurban gitu. Mohon. Terus bagian dagingnya itu boleh. Iya boleh. Boleh. Kalau Rasul pernah memberikan hadis memang jangan sampai nu korban nyesakeun daging korban lebih ditiru poe. Itu. Pertama Rasul berat seluruh daging korban harus habis dibagi selama 3 hari. Ulah sampai nyimpen lebih ditiru poe. Baheula. Begitu ganti tahun, sahabat nanya, "Ieu masalah ngabagi anggar apa moal ka jangan dikasih baheula moal." Baheula usuk mata kering. Usuk teu paranen, jadi wayahna perlu dibagi pihak. Ayeuna mah usuk ke subur ke loba panenan. Ayeuna mangga sebagian disimpan, sebagian dibagikan, sebagian didahar bareng. Jadi boleh menyimpan sepertiga. Itu intinya. Berapa korban daging kembali 15 kilo pokoknya. Dulu dibakar didahar bareng dengan urusanan, yang tetangga.
seluruh makro dibagikan dari seluruh makro disimpan, ya sah. Begitu. Sahnya apa itu? Sah. Bagiannya Lima berapa? punten dia mah. Kau Kalau ada nak punten dia mah karena sepertinya habis kurban. oh, Ini kurban kan dipasarkan di sana ke Masjid. musola lah. Oh, iya. Musola. Kok abi umpama lah, nah kok kajatahan tinan abi kene kok kumaha Pak? ya boleh. Boleh kan? Jadi sepertiga didengungkan, sepertiga didahar bareng, sepertiga disimpan gunung korban. Disimpan Oh, benar. Begitu, menang itu menang. Ah, rumahnya dibawa kabeh, ya menang gitu. Maksudnya mau salah karena nyimpen. Kan udah sampai sapi dagingnya 80 kilo, disimpan setengah kintal. Jadi ulah ayah nu dijual, dia yang disimpan, ayah nu dahar yang dibagikan, disimpan setengah kintal, pokoknya ulah. Ini kan mungkin maksudnya Pak itu guna kambing dipasangkan semua ke musola. Ya, Nah itu apa mas berlaku yang 30% itu yang Seperti itu. masih jadi panitia itu hanya punya kesempatan amal soleh merawat dari menyembelih sampai membagikan. Kalau diwakil, cuma menjadi wakil ngurus sih berarti itu panitia itu. Dan tadi Bukan jadi yang punya. Kalau masjid atau sholat ini dititipi sapi tilu oleh si ABC bapak, lebih dua, ada kalau nempuhan tanpa titipan. Tapi yang banyak. Dia jadi siap mendapatkan pahala merawat, siap mendapat, siap untuk melakukan ganti kalau sampai hilang. Begitu kurang lebih. Jadi bukan ambil Pak. Babur itu Pak. Ada juga mulailah gitu. Tapi pada intinya bukan merupakan cara yang sudah baheula aya kepada jam perubahan. Zaman soalnya masjid masing-masing di keluarganya di tempatnya. Begitu intinya. Hanya masjidnya ngadong ke tempat nujang sholat gitu. Alusna masjidnya ngadong ke tempat nujang sholat. Ya bisa, musola itu tempat sholat. Mun Idul Adha kadang-kadang sholatnya lain di jero masjid. Di tanah lega, panu kereng headgear sudah rata. Ada yang tengah sholatnya gitu, kita numpang gitu maksudnya. Ada yang lain? Wah, Belum bertanya sudah dijawab. orang jawab. Ya, kalau bisa nyambung ini yang keterangannya gitu ya, begitu. kram data. Ayo ke sana semuanya. Apa saya pesan di sana ya? Kita yang belum data. Ayo apa pertanyaan lain? Kalau tidak ada, silakan. terkait dengan amal jariah yang mungkin pahalanya anak itu semua itu bisa membuat pahala itu terkirim langsung otomatis kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah ini persyaratan ini apa nih? Maksudnya apakah setiap orang itu pasti seperti itu atau harus seperti apa itu? Maksudnya pasti setiap anak beribadah melawan apa orang tua yang berbeda. Ya. Dan terkait itu syaratnya apa mungkin harus apa orang tua harus benar-benar. Kan sudah sampaikan syaratnya. Yang meninggal mukmin, anaknya mukmin. Urusan udah dosa rasa gede gunung itu urusan anaknya, atau urusan bapak rasa gede gunung dosa bapak, tapi di mata Allah sama-sama mukmin. Amal soleh anaknya menjadi amal soleh bapaknya tanpa dikurangi sedikit pun. Mengalir Ya, ya mengalir 100%. Lalu kalau misalnya tahu, misalnya nih, Ya. si anak itu tahu kalau orang tuanya dulu, ya apa ya, tukang apa lagi? Tukang kik kik kik. Itu, kayak gitulah. Tauhidnya bermanis. Kalau masalah dulunya tauhidnya bobrok, Umar bin Khattab juga bobrok tauhidnya.
Yen patung tidak roti ke dahar Tuhannya. Tapi yang jadi penilaian ketika mau meninggal, ini dalam kondisi baik iman dan Islamnya atau tidak. Itu berikutnya di situ. Terakhir berarti ya. Terakhirnya lain bahwa terakhirnya para yang dibalik bahwa dalam orang halus memang selalu lega. Ini kejalan kamu. Ada orang yang begitu. Selamat. Ada yang belum punya harus naung baik benar orang itu benar. Begitu jelas meninggalnya bahwa melakukan ketaatan, melakukan musyrik hanya menyembah Allah. Ini orang yang mendapatkan keberkahan yang luar biasa yang seperti itu. Lain Allah terakhir, memang seseorang memperjuangkan mati sebagai hamba Allah, perjuangan anak terharuan. Ayo semangat dihelang kena ngulapai. Ayo bahala moga-moga teuing kena semangat menjadi hamba Allah. Maka mintalah kepada Allah ditetapkan menjadi ahli la ilaha illallah. Ini perkara kunci dari perkara suasana ngalamin gunung selamat. Allah Maha Pengampun. Tapi mudah-mudahan aku penting sedikit sama orang jalan itu Maha Pengampun jangan juga. Itu berbeda. Jadi persyaratannya orang tuanya mukmin, anak keturunannya mukmin. Bahkan di surat yang kita bahas di surah Al-Kahfi, Allah Taala akan mempertemukan al-haqna bihi dzurriyyatahum walladzina taba'ahum bi ihsan walladzina amanu taba'ahum dzurriyyatuhum bi ihsan. Orang nu malawat mukmin terus anak itu milu mukmin engkena lain ganjaran sampai ke karuhun kubur di amprok deui dihijikeun dina surga Allah Taala karena keimanannya. Al-Nabi dzurriyyatahu bi imani. Itu bukan mereka kembali karena keimanannya. Begitu intinya. Tafsirnya kita masuk ke dalam. Ini apa namanya? Bocoran-bocoran dulu yang harus semuanya isinya. Yang penting muncul dulu. Ada yang lain? Mana? Kita harus mana? Silakan. Ketika kita misalkan sebagai orang tua memiliki seorang anak yang tadinya mungkin istilahnya soleh ya, Iya. di ujung hayatnya ternyata untuk bisa itu suruh khotimah. Iya. Nah itu kan akhirnya kita seolah-olah dalam pandangan manusia mungkin gagal mendidik anak ya. Iya. Kita mungkin aja akan ditanya kalau misalkan anaknya itu ternyata suruh khotimah karena apa gitu. Nah itu seperti apa ya pandangan? Apa kita juga nanti itu mempertanggungjawabkan suruh khotimahnya apa enggak? Karena kita tidak teguh memegang anak gitu. Walaupun itu memang bukan takdir, maksudnya bukan kewenangan kita juga. Iya. Yang penting kita sudah mentablik, sudah menyampaikan perkara yang hak kepada anak. Adapun dia rezekinya suruh khotimah, itu tentu di luar tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah menyampaikan perkara haknya pada anak. Nah, kalau kita tidak menyampaikan, kita akan masalah nanti di persidangan. Jadi pemilihan cuma cukup, mungkin kurang oleh anak pemilihan batu dia nggak bisa begitu. Berarti ada hisab begitu maksudnya. Jadi selama kita sudah menyampaikan kan, tapi sebatas itu. Allahumma syahadu qad ikhlasna, ya Allah saksikan saya telah menyampaikan. Jadi kita sebatas menyampaikan lain maksa. Kalau begitu saja, Nabi itu juga sama. Apa tidak Islamnya Kan'an bermasalahnya karena Nabi sudah mengajak, sudah menyampaikan. Itu yang penting adalah menyampaikan perkara hak kepada anak, istri dan keluarga. Ya kita tidak akan dituntut. Jadi kalau bisa, dituntut soleh anak pemodikan perempuan kayak bapak tetangga, nggak bisa begitu.
Karena kita diminta bertanggung jawab atas keluarganya. Setiap orang kalau pemimpin, kalau yang puja kan yang pimpin sama sorangan, kalau yang keluarga kan pimpin keluarganya, begitu. Dan setiap pemimpin diminta bertanggung jawab atas anggotanya, begitu teman. Coba ada gangguan yang tanya, Bapak? Ada perintah. Bisa. Nanti disambung lagi. Boleh. Cukupkan dulu untuk kajian bersama ini. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, orang tua kita, anak cucu kita, adik-adik kita yang telah sumarai di alam kerajaan dan membawa keimanan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'afihim وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك القانتين اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من أهل طاعتك أجمعين اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم افرح علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dalam Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.